Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah klik video ini. Setelah kemarin aku telah membahas video kasus pembunuhan sang kakak terhadap sang adik yang tunagrahita. Di hari Rabu ini aku akan membahas tentang pembunuhan yang berhubungan karena hutang, di mana seorang ustazah yang bernama Maya dihabisi nyawanya hanya karena menagih hutang. Awalnya ustazah ini hilang secara misterius, tapi ternyata dia ditemukan di belakang sumur rumahnya sendiri. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke kasusnya. Mari kita bahas. Jadi ustazah ini bernama Akikotul Maya atau biasanya dipanggil Maya. Dia berasal dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan kemudian dia merantau ke wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah, di Bogor ini, Maya kemudian bertemu laki-laki yang bernama Kurniawan. Kemudian, pada tahun 2014, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Dan kemudian mereka tinggal di rumah di Kelurahan Ceriyong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Keseharian mereka berdua setelah menikah yaitu di mana mereka berdua ini mengajar sebagai guru ngaji. Di mana ruangan di sebelah rumah mereka yaitu mereka jadikan untuk ruangan sebagai mengajar untuk ngaji. Nah, dari sinilah Maya dan sang suami Kurniawan mendapat sebutan ustadz dan juga ustazah. Mereka cukup aktif dengan kegiatan yang ada di lingkungan sekitar mereka dan mereka juga menjalin hubungan baik dengan warga di sana. Kemudian, pada tahun 2015, kebahagiaan mereka pun lengkap karena dikaruniai anak pertama mereka. Dan, waktu tak terasa begitu cepat berlalu. Pada tahun 2020, Maya dan Kurniawan ini dikaruniai anak kedua. Dikarenakan anak pertama yang masih kecil, masih berusia 5 tahun, dan Maya juga masih mempunyai bayi yang baru lahir, belum juga mengurus rumah dan Maya masih aktif menjadi guru ngaji. Di sini Maya pun merasa kewalahan. Akhirnya, Maya dan Kurniawan memutuskan untuk mencari ART untuk membantu mengurus rumah dan juga membantu mengurus anak mereka. Setelah membuka lowongan kerja ART ini adalah salah satu tetangga mereka yaitu yang bernama Siti. Di mana rumah Siti ini tidak berjarak jauh dari rumah Maya yaitu hanya berjarak 200 meter saja. Karena jaraknya juga dekat, jadi Siti ini memilih untuk pulang pergi, tidak menginap di rumah Maya. Di sisi lain, Siti ini mempunyai suami yang bernama Kuntaryo atau biasanya dipanggil Karyo. Di mana Karyo ini hanya bekerja sebagai supir lepas, yaitu di mana kalau ada panggilan aja Karyo ini kerja, kalau gak ada panggilan ya Karyo di rumah. Walaupun Karyo bekerja menjadi supir lepas, Karyo ini tidak mempunyai mobil. Jadi, kalau ada panggilan menyupir, Karyo ini meminjam mobil tetangganya dengan sistem bagi hasil. Nah, karena si Siti bekerja sebagai ART-nya Maya, jadi si Siti ini sering mengajak anaknya untuk ke rumah Maya. Dan seiring berjalannya waktu, suami Siti Karyo pun juga sering main ke rumah Maya. Di sini Maya dan suaminya Kurniawan pun menyambut baik kedatangan Karyo. Akhirnya Maya dan Karyo pun mengenal dengan baik. Akhirnya setelah 5 bulan, Siti bekerja sebagai ART Maya. Tepatnya pada Oktober 2020, Karyo ini sudah berani datang sendiri ke rumah Maya. Tanpa pengetahuan sang istri yaitu Siti, di sini Karyo mau meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada Maya. Dengan alasan ada proyek di luar kota dan janji akan dikembalikan setelah 3 hari. Karena merasa kasihan, Maya pun meminjamkan uang tersebut. Setelah 3 hari berlalu masih gak ada kabar dari Karyo. Lalu 1 minggu kemudian di sini masih juga belum ada kabar dari Karyo. Nah, si Maya memutuskan waktu untuk WA si Karyo. Di sini Karyo bilang dan beralasan kalau uang dari proyeknya itu belum cair. Waktu pun berlalu karena sudah terlalu lama menunggu dan Karyo ini masih belum juga membayar hutangnya. Akhirnya Maya membuka suara dan berceritalah kepada sang suami Kurniawan dan juga si Siti, yaitu istrinya Karyo. Si Siti di sini yang baru tahu kalau suami
Apalagi nominalnya lumayan besar, jadi kagetlah si Siti di sini. Saat pulang ke rumah, si Siti ini bertanya kepada Karyo dan juga marah karena si Siti ini merasa malu karena baru saja hanya sebentar bekerja di rumahnya Maya. Dari kejadian ini, Siti dan juga Karyo bertengkar selama beberapa hari. Nah, yang membuat si Karyo ini merasa kesal adalah karena Maya itu bilang ke Siti kalau Karyo ini mempunyai hutang kepada dia. Namun, bukan hanya merasa kesal saja, di sini Karyo sudah berniat untuk menghabisi nyawa Maya. 2 minggu kemudian pada tanggal 1 November 2020, warga Kelurahan Ciriung mengadakan acara Maulid Nabi dan Kurniawan suami Maya ini menjadi panitianya. Tentunya Maya mengajak kedua anaknya untuk hadir di acara tersebut. Di sini, si Siti juga hadir di acara tersebut. Sebelum Siti berangkat, Siti juga sempat mengajak Karyo, tapi Karyo beralasan kalau nanti dia akan nyusul, kata Karyo. Kemudian, di jam setengah 9 malam, karena anak Maya ini rewel dan mulai mengantuk, akhirnya Maya mengajak anak mereka untuk pulang duluan. Setelah itu, Karyo ini menelpon si Siti dan menanyakan kapan Siti itu pulang. Siti bilang di WA ini kalau sebentar lagi ia itu akan pulang. Nah, di sini nih, kenapa si Siti ini juga bilang kalau Maya itu juga pulang untuk menidurkan anaknya? Karena mendengar nama Maya yang disebut, Karyo yang masih memiliki dendam ini berpikir bahwa itu adalah kesempatan dia untuk karena Karyo itu tahu kalau kondisi kampung itu sedang sepi dikarenakan ada acara Maulid. Awalnya Karyo ini masih ragu kalau Maya itu di rumah sendirian. Dia mondar-mandir gitu di depan rumahnya Maya buat ngecek keadaan dan memastikan kalau Maya ini sendirian di rumahnya. Karyo kemudian mencoba menelpon Maya sebanyak 2 kali dengan alasan untuk menanyakan Kurniawan apakah sudah pulang atau belum. Tapi sama Maya, di sini panggilannya tidak ada yang diangkat sama sekali. Akhirnya, setelah menelpon 2 kali ini tidak diangkat, Karyo pun nekat mengintip dari balik jendela rumahnya Maya. Setelah yakin kalau di rumah Maya tidak ada sang suami yaitu Kurniawan, dengan mengendap-endap, Karyo pun melewati lorong samping yang menembus lorong belakang untuk mengecek pintu belakang, apakah terkunci atau tidak. Karena posisi pintu belakang ini terkunci, Karyo pun ngecek jendela dengan mengelilingi rumahnya Maya. Di sini nih, sayangnya, di sini ada satu jendela yang ternyata tidak terkunci oleh Maya. Akhirnya, Karyo masuklah melalui jendela tersebut. Kemudian, Karyo pun mengintip ke dalam kamar dan melihat Maya sedang menyusui anaknya yang masih berusia 5 bulan. Anak pertama Maya di sini posisinya juga sudah tertidur. Akhirnya, Karyo pun menunggu Maya di ruang tengah. Di sini Maya masih belum sadar kalau di rumahnya itu ada orang yang masuk gitu. Tapi saat Maya mau ke dapur, di sini Karyo yang melihat Maya. Karyo langsung membekap mulutnya Maya dari belakang. Di sini Maya mencoba teriak dan mencoba untuk melepaskan diri. Tapi karena Karyo ini kan laki-laki, tentunya tenaga Maya ini kalah kuat sama si Karyo yang membuat tubuh Maya ini kebanting ke lantai. Di saat melihat kondisi Maya yang tersungkur ke lantai, Karyo pun menginjak leher dan juga kepala Maya beberapa kali, yang tentunya membuat Maya tak berdaya dan juga lemah. Astagfirullahaladzim, tega ya, tega banget. Dengan keadaan yang panik dan takut suami Maya yang keburu pulang, Karyo yang tahu di rumah Maya ada sumur di lorong belakang. Di situ, Karyo langsung menuju ke lorong belakang dan membuka tutup sumur itu, kemudian memasukkan tubuh Maya yang masih hidup ke dalam sumur yang dalamnya sekitar 17 cm dan sumur itu masih aktif digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan keadaan terburu-buru, Karyo pun masuk lagi ke dalam rumah Maya untuk membereskan aksinya tadi. Kemudian,
Karyo mencari barang-barang berharga milik Maya dan masuk ke dalam kamar dan menemukan satu unit HP Samsung dan juga uang tunai senilai Rp500.000. Kemudian, saat jam menunjukkan jam 10 malam, Karyo pun keluar dari rumah tersebut melewati jendela dan Karyo pulang menuju ke rumahnya untuk berganti pakaian. Karena posisi Siti ini istrinya Karyo belum pulang, di situ Karyo mengirim pesan melalui WA dan bilang kepada Siti kalau Karyo ada kerjaan mendadak di Malang, Jawa Timur, supaya tidak ada yang curiga kalau Karyo yang sudah menghabisi nyawa Maya, seolah-olah dia sedang ada perjalanan ke Malang. Tapi sebenarnya Karyo itu nggak beneran kabur, melainkan di mana Karyo kabur ke rumah temannya yang hanya berjarak 15 menit dari rumah, yaitu ke rumah temannya yang berinisial NR yang berada di Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong. Dan setelah sampai sana, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Karyo pun menemui temannya yang bernama NR tadi. Karena di sini NR tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi NR menerima kedatangan Karyo seperti biasa. Di situ Karyo meminta tolong temannya si NR ini untuk menjual HP Samsung tersebut dengan harga yang miring. Kemudian NR yang nggak tahu apa-apa ini kemudian langsung memposting story di WA untuk menawarkan HP tersebut dengan harga Rp1.000.000. Sampai pada akhirnya ada tetangga NR yang berinisial K yang tertarik untuk membeli HP tersebut. Kemudian pergilah ke rumah NR untuk menemui si Karyo. Dan terjadilah tawar-menawar, akhirnya disepakati HP tersebut dijual dengan harga Rp700.000. Jadi si Kak ini yang nggak tahu apa-apa yang membawa pulang HP tersebut. Kemudian setelah sampai rumah, Kak ini membuka HP-nya. Tapi HP tersebut dalam keadaan posisi terkunci. Nah, diotak-atiklah HP tersebut dengan melihat tutorial YouTube yang akhirnya si Kak ini berhasil membuka kunci tersebut, kemudian HP-nya dikasihkan kepada anaknya. Sedangkan si Karyo malam itu memutuskan untuk bersembunyi dan menginap di rumah NR. Nah, keesokan harinya pada tanggal 2 November 2020, Karyo menghubungi istrinya lagi, si Siti, yaitu mengabarkan bahwa seolah-olah Karyo ini sedang berada di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini Karyo mengirim Sherlock palsu dan juga tentunya foto Karyo di dalam mobil, yang dimana itu adalah stok foto lama Karyo. Awalnya Siti yang nggak tahu apa-apa ini percaya-percaya aja kepada si Karyo, karena kerjaan Karyo sebelumnya kan juga merupakan sebagai supir panggilan. Kita kembali lagi saat malam Karyo kabur. Jadi setelah malam itu Karyo kabur, suaminya Maya ini baru pulang sekitar setengah 12 malam. Karena posisi rumah tersebut terkunci, Karyo pun mengetuk pintunya dan berusaha memanggil-manggil nama Maya. Setelah dipanggil berkali-kali namun tidak ada jawaban, Karyo pun mulai curiga karena nggak biasanya Maya itu seperti itu. Gimana? Saat dipanggil, Maya itu selalu membukakan pintu. Akhirnya takut terjadi apa-apa kepada Maya, Karyo pun mendobrak pintu tersebut. Nah, saat Kurniawan masuk nih, di situ Kurniawan hanya melihat dua anaknya yang sedang tertidur pulas. Kurniawan tidak melihat Maya sama sekali. Kemudian Kurniawan mencarilah tuh Maya ke seluruh isi rumah, namun tidak ada. Saat di kamar, di situ Kurniawan itu sudah melihat baju Maya, yaitu yang dipakai ke musola tadi, sudah tergantung dengan rapi. Dan juga didukung oleh kondisi rumah yang kondisinya rapi, tidak menunjukkan adanya perampokan atau pembobolan. Jadi seakan Maya ini malam itu hilang begitu aja, hilang secara misterius. Akhirnya Kurniawan keluar dari rumah dan meminta bantuan warga untuk mencari Maya, yaitu dengan menyisir area sekitaran rumah dan juga berkeliling desa. Tapi Kurniawan dan warga tidak menemukan Maya, hasilnya nihil. Keesokan harinya di hari Senin, Kurniawan dan warga masih berusaha mencari keberadaan Maya, tapi hasilnya juga nihil. Di sini Kurniawan menyadari kalau satu unit HP Samsung Maya dan uang tunai senilai Rp500.000 itu hilang. Saat Kurniawan berusaha menghubungi nomor Maya tersebut, ternyata nomor tersebut tidak aktif.
Kemudian, besoknya pada tanggal 2 November 2020 pada hari Selasa, saat Kurniawan bangun dari tidur dan bergegas mengambil air wudhu. Situ, terciumlah aroma tidak sedap yang keluar dari air tersebut. Akhirnya, saat hari mulai terang, Kurniawan meminta warga untuk mengecek sumurnya. Saat dicek dan dibuka sumurnya, semua warga pun heran karena langsung tercium aroma tidak sedap yang berasal dari sumur tersebut. Karena merasa curiga, warga pun langsung menyalakan senter dan mengarahkan senter tersebut ke dalam sumur. Dan seketika itu mereka terkejut melihat tubuh yang mengambang ada di dalam sumur. Mereka pun langsung menghubungi warga dan juga Pak RT. Kemudian Pak RT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibinong dan juga Damkar. Nah, datanglah nih Polsek dan juga Damkar kan, di mana mereka langsung melakukan proses evakuasi yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Dan setelah berhasil diangkat, mereka pun tahu kalau ternyata tubuh tersebut adalah jasad Maya yang mereka cari sejak 2 hari lalu. Di situ Kurniawan sang suami dan juga pihak keluarga yang mengetahui Maya dengan kondisi tersebut tentunya juga sangat sedih. Kemudian tubuh Maya dilarikan ke RS Bayangkara Said Sukanto untuk diotopsi, dan dari hasil otopsi tersebut ditemukan beberapa luka memar di bagian kepala yang merupakan bukti kuat bahwa Maya adalah korban pembunuhan. Kemudian rumah Maya diperiksa dan akhirnya ditemukanlah tadi 1 unit HP Samsung dan juga uang tunai 500.000 yang hilang. Tentunya suami Maya Kurniawan yaitu diperiksa juga dan dimintai keterangan. Di sini Kurniawan menjelaskan bahwa Maya itu tidak mempunyai masalah dengan siapapun. Tapi akhir-akhir ini Maya mempunyai masalah dengan Karyo akibat perkara menagih hutang. Itu dimana Karyo ini posisinya sebagai suami dari ART-nya, yaitu si Siti. Dari sinilah polisi mulai mencari Karyo, tapi posisinya Karyo melarikan diri duluan. Mana Siti istrinya Karyo juga diperiksa dan dimintai keterangan. Di sini Siti memberikan keterangan bahwa kalau di malam itu dia sempat dihubungi oleh Karyo yang saat itu pamit untuk menuju ke Malang. Mana Karyo perginya di malam yang sama setelah kejadian naas itu. Dan Siti juga menunjukkan foto yang dikirim oleh Karyo dan juga Sherlock lokasi palsu itu kepada polisi. Namun saat diselidiki oleh polisi, ternyata Sherlock itu adalah palsu. Di sini polisi makin curiga sama Karyo karena kenapa dia mengirim Sherlock palsu, ditambah ada barang-barang Maya tadi yang hilang. Setelah itu polisi berhasil melacak sinyal HP Maya. HP tersebut ditemukan terakhir di lokasi Kelurahan Pabuan Mekar, Kecamatan Cibinong, mana polisi menemukan bahwa HP Maya tersebut berada di salah satu warga, yaitu yang berinisial K. Dan saat dimintai keterangan, si K ini pun bilang kepada polisi kalau K mendapat HP tersebut dari si Karyo. Akhirnya polisi mencarilah tuh keberadaan si Karyo, dan tanpa membutuhkan waktu lama, pada tanggal 4 November di hari Rabu, polisi berhasil menemukan Karyo yang dibawa ke Polsek Cibinong untuk diperiksa. Di situ Karyo tidak langsung mengakui perbuatannya, tapi karena ada HP Maya yang menjadi bukti kuat, akhirnya Karyo mulai mengaku dan menceritakan kejadian apa yang sebenarnya terjadi seperti apa yang aku ceritakan kepada kalian tadi. Dan Karyo pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Setelah semua orang tahu, terutama Siti, istrinya, mereka semua di situ kaget dan tidak menyangka bahwa Karyo tega nekat melakukan hal sadis seperti itu. Akhirnya setelah diperiksa, Karyo pun memulai sidangnya yaitu di Pengadilan Negeri Cibinong. Setelah beberapa bulan mengalami persidangan yang panjang, pada tanggal 21 April 2021, Karyo tentunya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara.
Sementara itu, yaitu jasadnya Maya dipulangkan kembali ke kampung halamannya yang berada di Purworejo, Jawa Tengah. Oke, itu tadi adalah kasus yang aku ceritakan seorang guru ngaji yang dihilangkan nyawanya hanya perkara menagih hutang sebesar 1 juta rupiah. Semoga Bunda Maya ini husnul khotimah dan ditempatkan di sisi terbaik Tuhan. Tentunya kita doakan bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya dari kasus ini kita belajar bahwa uang itu membuka sifat asli seseorang. Dan tentunya kita juga berharap bahwa kasus seperti ini jangan sampai terjadi lagi ataupun terulang lagi. Buat kalian semua yang masih memiliki hutang, hutang itu dibayar, bukan malah melarikan diri atau berpura-pura lupa, atau seperti yang aku ceritakan pada kasus tadi. Gimana tanggapan kalian? Coba komen di bawah. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian punya saran-saran video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Jangan lupa klik like-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu the next video dari aku. Bye bye sis.